ya macam enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Aduh, Saya lagi mengejar dari rumah kami. Serangannya parahnya ke sana tapi kita kejar-kejar susah. Serangannya menakutkan. Serangannya tiba-tiba kita terduga yang ada api. ada informasi apa yang kita baca anak nyong tak kamar ini. Kenyong gawa kabar duka. Anak layon nak. oh layon Mas kami keserang. ya siapa Warga Sabang ya yang. siapa yang meninggal dunia yang apakah sahabat kita terkena serangan dari ini tadi yang Bahkan itu Raja Raka Sultan. Innalillahi Mesti puntu. innalillahi wa inna serius ah? Tadi ketemu sama saya yang sore jam 8-an. Serius ya? Tadi masuk yang saya rumahnya sore itu mas. Mama mengatakan katanya lagi sakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. lemes itu tadi katanya. Astagfirullahaladzim. Tempe ini. Jam siji lebih seprapat. Begitu. Ini kan berarti. Oke ya. Kita tampil 11:30 jam. Apa itu kabarnya semua ya? Nikah ya wis terhubung. Ya anak sedulur sing ati nikah ya. Ya kuwe. Sing jenenge umur. Ke orang anak sing ngerti. Batasnya sampai kapan. Iya yang. Dadi mbok ngapa nglakoni apa-apa ya kudu sing endi. Sewaktu-waktu kira mesti dewek. Siap ora siap. Kudu siap. Ngadep arep. Gusti Allah. Iya. Benar-benar tidak menyangka yang sih. Baru nemu saya tadi jam 8-an yang ketemu terakhir. Memang dia kelihatan pucat, cuman masih bisa tersenyum ya mas yo. Maksudnya Yang ngomong katanya lagi Tapi orang mending apa-apa mari. Pesannya seperti biasa sih yang mengingatkan jika dapat masalah selesaikan dengan kepala dingin, sabar, meyakini bahwasannya Gusti Allah selalu ada di samping kita. Ya pesan-pesan kayak gitulah kan. Ya kayak aku dewek ya. Krungu kabar iku ya. Atine semreset dan orang nyana orang duka. Ya, meninggal karena sakit apa gimana yang Ya kuena. Di lain sisi dewek kelangan sosok sing sampai kutul siki ya wis. Ora jere batir mati. Ya keluarga. Ya kenteleka yang apa mbok karo dewek. Wis jasane ya akeh. Ngrewangi masalah dewek. Anak perang nikah mah. Nah, ya intinya kayak gitu. Ngirim tonga senake. Anggo Raja Raka Sultan. ya. Tadi kan menemui saya yang katanya mau minta minyak belum dikasih toh. iya, yang dari pagi kondisinya katanya sedang sakit. Katanya lagi sakit perutnya yo. Nah saya bilang ya udah nanti saya ambilkan ke Raja Raka Sota. Beliaunya katanya tidak usah, besok pagi saja saya akan menemuimu, saya akan datang ke rumahmu. Sekarang kau lanjutkan perjuanganmu saja, nggak apa-apa. Ya saya ikut toh yang. Ya, Akhirnya saya tetap lanjut. Saya juga tidak berpikiran macam-macam mengenai sakit yang diderita Tuan Raja Raka Sota. Saya nggak berpikir yang sakit apa sih Tuan Raja Raka Sota ya. setelah dicek, diteliti, ternyata Raja Raka Sota kue keracunan. Makanan apa ya mas?
Keracunan yang ini berarti telat. Emang terakhir Berarti balik sekang nemu niko kuwe. Jere keluarga niki wetenge lala. Panjutan langsung lengkoso. Langsung meninggal yang. Setelah ditiliki ternyata keracunan. Ya anak, beberapa jam kan jam 8, mungkin pulang sampai jam 9-an lah. Ini 11, 12. Lah kowe 4 jam berarti mah. Keracunan kuwe keluarganya meyakini kuwe ndarani kok karena kok menungsa sing ditemoni sing terakhir. Hah? Maksudnya gimana yang maksudnya? Keluargane ya gue bojone ya gue anake kabeh keluargane Raka Sota gue meyakini keracunan kuwe sing gawe kuwe kok. Maksudnya penyebab kematian Iya, Itu sebenarnya saya apa yang? jika kurang takut ora apa-apa temenan kalau Tuan Raja Raka Sota. Yang rencananya mau kasih minyak lentik kasibat, tapi nanti setelah saya pulang dari sini pagi. Tapi saya tidak kasih apa-apa yang. Sumpah. cuman ngobrol Mas Gana sama Raja Raka Sota, nggak ada ngasih apa-apa, minum pun enggak Sing ya Mas. nemoni ya ora kurang Ya semua nih ya yang. Semua ini yang kaya ora apa-apa. Ya enggak, yang cuma kita saling mendoakan saja. Oke. Aku malah yang dimasukin ya. Oh, aku malah baru kenal itu sama Raja Raka Sota, tadinya nggak tahu yang. iya ya. Ya aku ya percaya. Nah, mungkin aku Bisa. masang racun atas dasar apa ya? Aku ngerti Terus ya. bisa sampai ada dugaan bahwasanya Mas Gana adalah penyebab dari keracunannya Tuan Raja Raka Sota itu karena temui Ya mungkin bojone tepamiti bahwa sana dhewek karep nemoni kana. Nah, setelah dicat nyatanya keracunan dadine sing digoleki. Masalah yang Ya kowe. Ini bakalan dadi nggo masalah. Anyar maning nggo dhewek. Tapi ya kayak gini. Gelem ora gelem. Bomba pinte kayak apa? Kaya kudu tetep ngadepi. Ditataki bae. Jujur lebih apik nang ketimbang ngucap sing orang. Aku percaya man. tapi yang percaya yang temenan yang Aku percaya. aku bener-bener orang memberikan apapun yang. Aku percaya nang. Nek seumpama memang Dewi Lanjasari istrinya Tuan Raja Raka Sota meyakini bahwa aku sih meracun yang. Saya melihat kejadian ini waktu Kedua kalinya. kematiannya Mardika ya. Gimana kematian Mardika? Kedua dasar itu menuduh kita bisa-bisa. Nah, sampai hubungannya kurang baik lah yang dikala itu ya. Saya berusaha menjelaskan sedemikian rupa, tapi memang posisinya saya hanya bisa mengalah yang. Karena saya berpikir dia seorang ibu merasakan begitu dahsyatnya sakit hati kehilangan putra tercintanya. Permasalahan itu berganti yang Gusti Allah telah memberikan putra kembar si Damar dan Wulan yang saya pikir itu bisa mengobati kehilangannya si Mardika. Dan ternyata tidak habis di situ ujiannya Tuan Raja Raka Sota ya. Sekarang beliau dipanggil dan harus mendapatkan sebuah masalah, yaitu keracunan yang ada sesuatu yang kurang benar yang pasti berarti kan ada yang sengaja meracun. Yang tidak suka dengan Tuan Raja Raka Sota. Dan tujuannya apa yang Ya, itu gue. harus diselidiki yang. Gue sing kudu dikolet jajal anak kedatian kia ning mburi niki anu anak. Ya wis mendingan yo. Enggak nek mau teka nemoni kok. Wis sing jujur bae.
Ngomong apa nane? Siki nyong arep ngedem-ngedemi, ya nyong arep balik marinya. Apa aku perlu teka maringannya? Apa mbok dadi masalah ya? Malah mengko dadi ketahuan gagang. Mengko dhisik jajal ning nyong tak dem-demi. Mbok menawa gelem rerep emosine kuwe. Damar karo bulan ya yang kerong-keropahnya. Ya wis nang. Aku tak balik lagi. Yang percaya mereka. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Raja Rakasota Orang lah. ditemu kok meninggal keracunan dan yang ditutup cewek. Baik teman-teman, saya meminta waktunya sedikit untuk mengirimkan Al-Fatihah untuk Tuan Raja Rakasota. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah untuk Tuan Raja Rakasota. Ya intinya kayak gini sedulur semua ya. Saya meyakini bahwasannya nanti akan ada sebuah banyak pertanyaan yang akan menghampiri kita mengenai kembalinya Tuan Raja Rakasota. Cuma pesan saya, pokoknya jangan ada nada tinggi yang kita tegaskan kepada mereka. Ya, walaupun ya kita tidak melakukan itu, kita tetap dengan nada rendah. Harapannya apa? Harapannya biar tidak semakin sakit, biar dari keluarga itu sakit. Yang kedua, tidak menambah sebuah masalah. Ya. Kita jawab sebisanya saja. Apa yang sebenarnya terjadi kita jawabkan saja. Iya mas. Perihal nanti tangkapannya dari pihak sana bagaimana, kita menerima hal itu. Ya. Astagfirullahaladzim. Kapan sih kejadiannya itu? Setengah jam yang lalu. Ayo, kita tidak mungkin ke tempatnya dulu, nunggu yang Sarif abal-abal kita. Kurang orang lanjut. Jangan dulu katanya. Iya. Jadi kita cari tempat aman aja dulu. Ayo. Yuk, soalnya kita bisa mendapatkan masalah di sini. Astagfirullahaladzim ya Allah. Anak belum terkaya sih. Masalah hidup lah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Tuan Raja. Tunggu dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya. Apakah di sana semuanya sudah mendengarkan kabar duka yang dialami oleh keluarga dari Tuan Raja Rakasota? Sudah Tuan Raja tunggu dulu. Tadi beliau yang seharus mengatakan hal itu kepada saya. Semoga saja dengan kepergian dan dipanggilnya Tuan Raja Rakasota, beliau dapat diterima di tempat yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kedatangan saya sebenarnya bukanlah untuk menyampaikan kabar ini, akan tetapi ingin menyampaikan hal besar lainnya yang terjadi
dengan adanya kepergian dari Tuan Raja Rakasota. Mengenai fitnah ya Tuan Tungopilo. Benar sekali. Keluarga besar kita sedang dihadapkan sebuah ujian yang dimana satu keluarga kita ini diadu domba, difitnah bahwasanya dirimulah yang memberi racun terhadap Tuan Raja Rakasota. Dari pihak keluarga Dewi Lanjarsari mengatakan setelah Tuan Raja berpamitan ingin bertemu dan meminta obat terhadap dirimu. Dan setelah kembalinya Tuan Raja Rakasota langsung mengalami sakit yang sangat amat diderita di perutnya di sana. Lalu setelah beberapa jam dipanggilkan tabib, mantri, tidak ada yang mampu untuk mengobatinya. Dan ternyata Tuan Raja Rakasota itu terkena racun yang sudah menjalar di dalam seluruh tubuh dari Tuan Raja sendiri. Dari situlah keluarga Dewi Lanjarsari menyimpulkan pertemuan antara Kisanak dengan beliau Tuan Raja Rakasota. Kisanak itu bukan memberikan obat, akan tetapi Kisanak memberikan racun terhadap Tuan Raja Rakasota. Tuan Raja Tungopilo, ya memang benar. Tuan Raja Rakasota menemui saya. Beliau meminta minyak lentika sibah, pemberian dari Patih Sarmamuni. Saya belum sempat mengasih Tuan Raja Tungopilo. Karena apa? Karena saya tidak benar-benar tidak membawa malam hari ini. Saya mengatakan akan saya ambilkan. Namun Tuan Raja Rakasota mengatakan besok pagi saja. Ya, saya paham dan saya mengenal Kisanak semuanya yang berada di sini. Saya yakin Kisanak itu tidak akan memiliki pemikiran untuk meracuni sahabat ataupun saudara-saudara. Ya lagi pula apa tujuan saya? Untungnya saya apa? Apalagi beliau adalah mungkin bisa dikatakan guru saya yang banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan dari beliau. Betul. Di sini keluarga dari Putri Dewi Lanjarsari itu sangat tidak terima atas kepergian dari Tuan Raja Rakasota itu. Karena mereka menganggap dengan adanya Kisanak semua, dengan adanya mereka selalu bertemu dengan Kisanak semuanya, itu selalu dihinggapi sebuah permasalahan. Dan mereka pun berpikiran kepergian putranya dahulu, Mardika, ini terulang untuk kedua kalinya. Mereka juga masih menganggap kepergian dari putra Mahardika itu yang disebabkan oleh Kisanak. Terutama paman dari Dewi Lanjarsari. Dia sangat amarah, dia sangat emosional untuk membalaskan, untuk menuntut kalian, karena kalian di sini yang dituduh sudah meracuni dari Tuan Raja Rakasota di sana. Jadi saran saya,
Jika nanti pihak keluarga dari Putri Dewi Lancarsari itu datang menemui Kisanak semuanya, saya memohon di situ, janganlah ada kekerasan, janganlah ada keegoisan. Kita itu adalah satu keluarga. Semoga saja dengan kerendahan hati Kisanak semua, perbincangan Kisanak jika nanti didatangi oleh paman ataupun saudara dari Dewi Lancarsari itu bisa meluruskan apa yang semuanya sudah terjadi. Dos. Baiklah, Tuan. Apapun permasalahannya, insya Allah saya akan hadapi dengan hati yang benar-benar semua. Seperti ini Kisanak. Ya, ini hanya baru sebuah terkaan. Ini hanya baru sebuah firasat bahwasanya ada permainan di sini. Jadi, hadapilah masalah ini, perpecahan di keluarga besar kita ini dengan tenang, dengan lapang. Jangan sampai ada amarah di pertemuan Kisanak nantinya dengan pihak dari keluarga Dewi Lancarsari ataupun Tuan Raja Rakasota. Baiklah, Raja Tongopilo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin ini semua bisa diselesaikan oleh Kisanak. Amin. Amin. Baiklah, saya hanya ingin mengabarkan itu Kisanak. Kami semua para sahabat akan tetap ke tempat Tuan Raja Rakasota untuk merawat Kisanak. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya. Mainan apa sih, Mas? Mas, lemes ya, Mas. Sudah, jangan banyak nambahin. Bikin gila. Masih banyak. Yuk. Apa? Mas. Hah? Dari pihak ini, Mas. Ini siapa? Mas Sendos. Itu. Ini dari itu pihaknya. Danur Manggali. Ya, Danur Manggali. Hati-hati, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya sendiri, Tuan. Silahkan jika mau berbicara. Silahkan. Awas, pihak Danur Manggali. Jadi kau sosok Perdana. Saya sendiri. Dengan siapa? Perkenalkan, saya adalah Radu Suli. Saya adalah kakak dari Putri Dewi Lancarsari. Jadi ini tampang-tampang manusia pembunuh. Seperti ini, Tuan. Ratu Suli. Mungkin akan saya jelaskan. Ya.
Walaupun saya mempercayai penjelasan hebat seperti apapun yang akan saya keluarkan, mungkin tidak akan pernah bermakna. Tidak perlu ada penjelasan di sini. Ya. Karena semenjak kalian itu berkawan, mengenal Raka Sota dan adik saya, Lanjar Sari, kalian itu selalu membawa, kalian itu selalu memberikan kesialan-kesialan di dalam hidup mereka. Kau memperalat mereka. Kau hanya memanfaatkan kekuatan dan kekayaan mereka untuk urusan yang tidak penting yang sedang kau jalani itu. Sudah jelas di sini. Apa kalian itu mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang kalian hadapi tanpa bantuan mereka? Tanpa bantuan anak buah dari Tuan Raja Rakasota. Yang ada kalian itu akan mati. Kalian itu hanya menyusahkan, memberi masalah terhadap kehidupan adik saya. Apakah kau ingat kematian keponakan saya, Mahardika? Kau ingat? Mahardika mati atas tugas yang kau berikan. Mahardika mati karena mereka, musuh-musuhmu itu, yang telah membunuhnya. Jika adik saya tidak mengenal kalian, jika Rakasota tidak mengenal kalian, kejadian itu, kejadian yang saat ini terjadi, itu tidak akan terjadi. Rakasota rela memberikan kerajaan yang entah untuk makhluk siapa, hingga dia menjadi gelandangan. Siapa yang menolongnya? Keluarganya, bukan kau. Sebagai keluarga tidak tega melihat adiknya menjadi gelandangan. Padahal dia dari keluarga yang sangat kaya. Dari keluarga yang memiliki kerajaan. Semenjak kematian Mahardika, saya itu sudah benci terhadap kalian. Adik saya juga sudah tidak ingin menatap kalian lagi. Ditambah kalian dengan teganya meracuni sahabatmu Tuan Raja Rakasota. Kalian ini manusia yang tidak mau berterima kasih. Kalian manusia yang tidak mau melihat jasa dari apa yang sudah dilakukan untukmu. Saya hanya datang dan ingin memperingatkan kepada kalian. Kalian harus bertanggung jawab atas kematian Rakasota. Ditambah, sekarang saya menuntut kalian harus bertanggung jawab atas kematian Mahardika, keponakan saya. Kalian harus diadili seadil-adil mungkin. Seperti ini, Tuan. Atas dasar apa panjenengan mengatakan bahwasanya kematian Raja Rakasota kamilah yang meracunnya? Sudah jelas. Kepergian Rakasota, dia berpamitan. Dia meminta izin terhadap adik saya dan kedua anaknya, Damar dan Wulan. Dia ingin pergi
bertemu dengan manusia yang bernama Ganang. Itu yang sangat saya sayang. Dan di situ dia mengucap, saya akan meminta obat padamu. Dan setelah pertemuan kau dengan Raka Sota, pulanglah dia ke kediamannya. Lalu baru saja tiba di rumah, Raka Sota langsung merasakan sakit di dalam perutnya. Seluruh tubuhnya bergetar. Tidak ada yang mampu untuk menahan gejolaknya. Dia kesakitan. Siapa lagi jika tidak dirimu? Kau bukan memberikan obat, tapi kau memberikan racun. Atas dasar apa Tuhan menuduh saya seperti itu? Kau bertanya kembali atas dasar apa? Izinkan saya untuk membela diri saya. Sangat amat disayangkan, ya. Panjenengan yang terlahir dari keluarga terhormat, panjenengan yang berkedudukan, berwibawa, banyak yang orang segan terhadap panjenengan. Hanya melihat suatu masalah tidak disaring seperti ini, Tuhan. Saya berani bersumpah atas nama Tuhan saya, Gusti Allah, ya. Saya bukan yang melakukan hal itu. Lagi pula, jika kita urutkan dengan pikiran yang nalar, untung saya apa maju Raja Raka Sota? Seperti ini. Manusia, yang perlu kalian ketahui, siapapun makhluk yang bersumpah terlebih dahulu tanpa diminta, itu sedang menutupi kebohongan. Sudah jelas di sini. Nih, dengarkan baik-baik, ya. Semuanya terjadi tanpa ada saksi. Sedangkan saya yang punya saksi hanyalah Tuhan. Jika saya tidak berlindung terhadap Tuhan saya, lalu saya berlindung dengan siapa? Posisinya, sekalipun saya membawakan sebuah kebenaran terhadapmu, kok terlanjur membawa sebuah amarah. Kebaikan seperti apapun yang saya akan sampaikan tidak pernah dianggap, karena kau sudah memandangku buruk. Tidak akan ada yang namanya kejahatan diakui oleh penjahat itu. Karena jika kejahatan diakui oleh mereka yang berbuat jahat, banyak sekali makhluk yang akan dihukum di dunia ini. Jika memang kau tidaklah bersalah, jika memang apa yang kau katakan itu dan apa yang kami tuduhkan itu tidak benar, tunjukkan bukti itu, karena kami sudah jelas di sini buktinya. Raja Raka Sota mati karena keracunan. Raja Raka Sota keracunan setelah bertemu denganmu. Untung saja malam hari ini adalah malam di mana kami satu keluarga sedang mengurus jenazah dari Raka Sota. Jika tidak, saya akan mengadili kalian semuanya. Saya datang hanya memperingatkan. Saya datang hanya ingin mencari tahu seperti apa tampang-tampang dari manusia yang selalu mendatangkan kesialan bagi keluarga adik saya. Saya tidak terima hal itu. Tunggu kedatangan saya kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Aduh, kesel banget ini. Apa sih? Siapa sih? Ratu Suli. Bilang ada bentak-bentak salah orang. Nggak mikir kang apa perintah kon mau ngajar tuh dia apa orang Marcel larunya. Ya dunia lah. Namanya dunia kan pausan di warna. Dunia ini. Ini apa sih? Udah kayak pada kesel temen sih. Kalau sudah dikat salah, mau ngegat kayak apapun bel cepet. Kayak kamu ya? Didak lah dina bang. Hah? Didak. Ya orang merasakan ngawati Mau juga pada emosi temenan kok. Emosi paling apa? Ringko pengen ngamplung ringko miki. Lah ya salah apa ngomong inyong? Angin ki gak dijelas nanti ki tukang pihaknya Lanjar Sari mungkin gitu masuk ke kampung. Muat apa sih? Yang tutup. Karo sih beli bujurane mati dewek jan. Tapi kan guling berubuk kena kue sing jabek, dipitnah ora-ora mbok jen. Ingat pesanan iki dongo bilo. Nek koli to li. Kayak Sogun sadar kae. Dos, ingat pesanan dongo bilo ki mriki apa? Baru wis bojo kayak Iya nyokro. Bilo yo wis dirongokna. Ora nyokro jalan tok yo. Terus gitu. Lah kok jen. Ya kalau berabut. Jelas sekarang ya pikirnya tambah sakit Mas. Jurung ya kalau maringana kena mak menamai dia pikirannya kita loh. Kan jelas nama-nama ya. Sedangkan nek maringana, Ya kan jelas pikirannya. geger, ada jengkel. Ayo wis kadung salah apa yo. Kayak sing anu buri-buri ya. Ya oleh musak aja rempek tak. Kan gue banyak-banyak bisa temu. Yang tadi kan saya udah bilang kalau udah dicap salah mau moket apapun metu tuh bersalah ya, Bang. itu tok salah. Lebongin jero bersalah. Langsung di situ. Mulai sidik kali gue bingung buk. Pengen buat meringanan bener ya. Enggak meringanan dan Mas Danang Mas itu getek batin maringana tapi kan bener maringanannya sekrutukin karena orang maringana bisa mandi dari darani kesenengan. meringanan apa? Di permen, contohnya. Mau kacang. Kayak bangsane dewek, Bang. Batangnya Untuk kamu macam-macam aja nih. dia fungsinya masker cuci dulu. Ya, gue gawe guyu. Iya tapi kebangetan sih loh. Iya, momennya tepat, Bang. Ada. Kau lah suruh aja ketat ya dulu. Kenapa sih? Tapi gitu tok. Gitu tok arep ngantem cepet di. Itu tuh ora. Lho, Anak lanang. Owner loh. apa? Ada makhluk minta tolong apa, Mas? Ada makhluk minta tolong apa? Oh, itu kayak merah. Wah, hilang. Saya kayak dengar minta tolong kok, Mas. Kembali apa sih? Lihat apa nih, Mana? Oh, pada curi ya. Pinggir barang alasnya apa Mas lah? Iya. Saya. Ada memang pikiran lama, ada santai, Mas. Santai, Bang. Santai yuk. Itu loh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Kang David. Mohon maaf Tuan Taufik, kami sedang pada istirahat. Nggak, Tidak apa-apa. monggo silakan duduk. Nggak sengaja tentang karena nama-nama kalian sedang hangat dibicarakan di sana di keluarga Raja Kasuna. Iya, Pak. Sebenarnya itu ceritanya sebenarnya seperti apa tuh, tapi bukan kan jenengan sudah mengobati. Nah, saya akan menceritakan kejadian yang saya tahu. Ceritanya begini. Ya memang saya diundang ke sana untuk melihat keadaan Raja Rakasota. Memang dia badannya lemas, perutnya sakit, seperti itu.
Nah, waktu saya di sana, itu memang Raja Rakasota meminta minum asam kepada istrinya di Raja Sari. Terus dia minum. Baru dia malah tambah sakit. Nah, saya pikir dia mempunyai penyakit lambung pencernaannya. Saya kasihlah Obat lambung itu. Iya, obat lambung. Setelah saya kasih, itu sedikit membaik. Sedikit membaik. Berarti dia kumat terus dia minta minum asam itu. Iya. Jangan kasih obat Kasih lambung obat. dan sedikit membaik. Lalu Nah, setelah itu dia mengembalikan, katanya dia menemui dulu. ya Setelah itu saya lama dan saya pun pulang. karena dirasa sudah Sudah membaik. membaik. Sekarang saya kenal, katanya akan menemui saudara saya kenal. Oh ya sudah, ya. Karena seperti itu. Ya pulanglah. Tidak lama kemudian, saya diundang lagi untuk melihat keadaan Raja Rakasota. Itu malah matanya bergetar, kelojotan, menggigil. Saya periksa, dia memang tidak ada apa. Saya pikir itu memang penyakit lambung. Saya kasih obat, Kasih obat lagi. tidak mempan. Obatnya sama. Obat sama yang digunakan yang pertama itu tadi. Ya. Badan menggigil, semuanya panik. Tapi dari sana itu juga tidak mampu. Akhirnya tidak kuat kan. Nah, di sini setelah menikah, mulutnya mengeluarkan busa. Akhirnya saya pun penasaran, ambillah busa itu. Ternyata memang ada racun yang masuk di dalam tubuhnya. Namanya racun arsenik. Arsenik? Iya. Itu racun sangat berbahaya. Tapi bukannya jenengan sudah memeriksa itu memang nggak ada. Gini, yang namanya racun arsenik itu jika ada di dalam tubuh itu tidak bisa dideteksi, itu tidak bisa. Terkecuali tidak keluar, yaitu dengan saya. Bisa yang keluar dari mulut itu. Tidak berwarna, tidak bau, dan racun itu ada di alam, dari air bisa, bahkan dari makanan yang ada di tanah itu juga bisa. Dan racun itu memang bisa dibuat oleh makhluk kita. Tapi apakah mungkin Tuan Raja Rakasota itu salah makan ataupun makanan yang dia makan itu, contohlah dia makan ubi dan di dalam ubi itu mengandung racun arsenik itu dan dia makan akhirnya Saya meninggal tidak dunia. tahu. Saya datang pertama ke sana, dia dalam keadaan sudah sakit banget. Saya pikir itu penyakit Lambung. lambung pencernaannya, berkasih, dan